Halo sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, saya dikirimin video debat antara dua orang ustadz dengan dua orang pendeta. Saya lihat, tonton, waduh debatnya ini sepertinya ini para ustadz di atas angin. Pendetanya ini jawabnya ini, wah, Roh Kudus, aduh. Oleh sebab itu saya diminta untuk tanggapinnya. Nah, sebelum saya menanggapinya, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz ini. Kita uji Bapak Ibu 5 kriteria minimal kalau kita ingin menguji apakah kitab suci itu benar apa tidak. Yang pertama, sebuah kitab suci itu akan dikatakan benar apabila dia murni datang dari Allah, 100% datang dari Allah, dan tidak ada intervensi manusia di dalam kitab suci itu dalam bentuk kontennya, setinggi apapun otoritas manusia itu. Betul tidak? Termasuk di dalamnya Nabi. Makanya kalau kita baca Al-Quran, ini 100% firman Tuhan. Tidak ada perkataan Nabi Muhammad di sini. Perkataan Nabi Muhammad dimuat dalam hadis namanya. Tidak ada. Oke, sahabatku yang terkasih, lihat. Dia akan mengemukakan 5 kriteria bahwa sebuah kitab suci itu dikatakan firman Allah. Pertama, barusan kita dengar katanya, kitab suci itu firman Allah, ada murni wahyu dari Allah langsung. Tidak ada tulisan Nabi, tapi langsung diturunkan. Nah, seorang yang kasih di dalam Tuhan. Coba Anda pikir ya. Bagaimana kita bisa jadi yakin dan percaya tidak ada orang yang nulis, tidak ada orang yang menyampaikannya atau apa, langsung dapat pewahyuan. Gimana coba prosesnya itu? Proses pewahyuannya itu bagaimana? Apakah seperti saya pernah nonton film The God Must Be Crazy, tiba-tiba botol Coca-Cola dijatuhkan pilot dari atas di Afrika. Lalu semuanya pikir ini botol Coca-Cola ini adalah Tuhannya, dewanya, dan takut sekali kena sial itu. Jadi apakah seperti itu cara kita memahami sebuah buku, kitab itu firman Allah? Jatuh dari langit tiba-tiba. Lalu kita bilang itu firman Allah. Nah, bagaimana? Kalau tidak ada yang nulis bagaimana caranya? Oke, coba. Jadi bagaimana membuktikan bahwa itu firman Allah? Gitu loh. Coba kita lanjut, kita dengar lagi videonya. Satu ayat pun di sini sumbangan Nabi Muhammad dalam bentuk isi. Ini adalah wahyu Tuhan 100%. Akan berbeda kalau kita baca ini Alkitab, di sini sudah tercampur, di sini ada. Nah, dia bilang tidak ada satu kata pun di situ, di kitab sucinya, sumbangan tulisan Nabi di dalamnya. Jadi nabinya tidak pernah nulis sumbang kata pun, semuanya murni, semuanya wahyu dari Allah. Bagaimana kita bisa tahu pasti itu wahyu dari Allah? Oke? Nah, coba lanjut. Ada perkataan Tuhan, di sini ada perkataan Nabi, di sini ada perkataan Rasul Paulus, di sini ada perkataan murid-muridnya, tercampur. Lalu di mana letak kesuciannya yang dikatakan kriteria kitab suci itulah murni datang dari Tuhan? Oke, semua pendukungnya tepuk tangan. Jadi, kalau sebuah kitab itu dibilang tidak murni, kalau sudah ditulis oleh Nabi, sudah ditulis oleh Rasulnya, sudah ada murid-muridnya, itu tidak suci. Kalau yang turun langsung dari Allah, nah itu suci. Nah sekarang kan kita mikir, kita punya akal sehat, kita mikir, apakah itu kitab itu tiba-tiba jatuh dari langit, lalu kita percaya itu dari firman atau bagaimana? Apakah itu baru dibilang suci? Nah coba logikanya bagaimana? Kita lanjut, kita dengarkan. Itu satu. Yang kedua, kriteria kitab suci itu dikatakan benar apa tidak? Apabila kitab suci itu ditulis pada zaman kitab suci itu datang, yang diterima oleh Nabi yang menerima kitab suci tersebut. Saya tanya, Al-Quran kapan ditulis? Ketika Nabi Muhammad masih hidup. Dia suruh sahabat menulis Al-Quran karena dia tidak bisa membaca, tidak tahu menulis. Oke,
Di situ dibilang bahwa ya, tadi dibilangkan wahyu itu turun, suci. Tidak ditulis oleh nabinya apa terkontaminasi. Nah, ini sekarang wahyu turun dinulis oleh sahabatnya. Sahabatnya disuruh nulis, sedangkan Nabi tidak bisa membaca dan menulis. Berarti buta huruf dong. Kan? Coba dengar lagi. Dia minta bantuan sahabat, sahabat menulis. Dan dia hidup sezaman dengan Nabi. Begitu selesai ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi tulisan dengan bacaan Nabi. Sama apa tidak? Di cross check. Nah, sudah ditulis oleh sahabat, dikonfirmasi, di cross check, sesuai enggak dengan bacaan sama Nabi. Tadi bilang katanya enggak bisa baca dan tulis, sekarang bilang Nabi bisa baca. Sesuai enggak dengan bacaan Nabi. Ini bagaimana? Ini kontradiksi tidak ini statement ini? Kan? Coba dengarkan lagi. Supaya tidak terjadi manipulasi. Kenapa? Karena kitab suci itu jadi pedoman. Sekarang Alkitab kita tanya, kapan ditulis? Lalu siapa tokoh yang menerima Alkitab? Alkitab ditulis bukan pada zaman Nabi Isa masih hidup, tapi sudah sekian puluh tahun, bahkan sekian ratus tahun Yesus sudah tidak ada di dunia ini, baru ada pembukuan Alkitab. Terus bagaimana seorang penulis akan mengkonfirmasi kepada yang menerima wahyu itu? Oke, stop. Nah, jadi begini. Ya. Banyak orang tidak mengerti bagaimana cara kita bisa memastikan bahwa Alkitab atau sebuah buku yang mengklaim dirinya kitab suci itu adalah firman Allah. Banyak orang masih belum bisa mengerti, ya. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Tadi Pak Ustadz ini bilang bahwa Alkitab ini muncul setelah para rasul, setelah Yesus ya mati ratusan tahun baru muncul ini kitab. Ini salah. Justru para murid Yesus menulis kitab ini, ya. Kemudian mereka yang menjadi saksi sejarah bagaimana perjalanan Yesus. Mendengar saksi mata, mendengar, melakukan apa yang semua diperintahkan Yesus, dan mereka menulis ya. Oke. Kemudian setelah itu, itulah yang menjadi dasar buku-buku itu tersebar di gereja mula-mula, di pada sinagog-sinagog, dikumpulkan menjadi satu. Kemudian akhirnya menjadi sempurna, komplit semuanya, diterima oleh para rasul. Nah, nanti saya akan jelaskan. Coba kita lanjut, coba kita dengar lagi. Maka kemungkinan terjadi manipulasi sangat mungkin. Sebab yang namanya wahyu itu haruslah dari Tuhan, tidak boleh dari rekayasa atau karangan manusia. Betul tidak? Dua itu kriteria, dan Alkitab gugur menurut hemat saya di situ. Yang ketiga, kriteria kebenaran sebuah kitab suci itu adalah seorang penulis wahyu secara moral haruslah orang yang jujur, terpercaya, bukan pendusta. Penulis Al-Quran adalah orang yang jujur. Sekarang penulis Alkitab, bagaimana Alkitab disandarkan kepada Yesus? Oke, coba kita lihat ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa bagaimana kita bisa percaya Alkitab adalah firman Allah. Kenapa tidak kitab lain sebagai firman Allah? Nah, coba kita lihat slide yang biasa saya kasih seminar. Nah, kita lihat di sini. Di slide ini ditulis di sini berbagai kitab yang menuntut diri firman Allah. Jadi kalau kita mau tahu sebuah kitab itu firman Allah, maka kita harus mengeceknya. Bagaimana cara mengujinya? Nanti kita akan uji. Tapi tidak boleh marah. Kalau mengaku, mengklaim bahwa kitabmu, kitab agamamu adalah firman Allah, harus bersedia diuji. Kalau nanti diuji marah, ngamuk, bawa golok, itu membuktikan bahwa engkau bukan pengikut dari Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Berarti engkau takut bahwa ya, kesesatanmu dibongkar, lalu engkau main intimidasi. Nah, tapi saya pikir ya, semua yang punya akal sehat akan
bersedia diuji, tidak takut untuk diuji. Mari kita uji bagaimana membuktikan bahwa Alkitab itu firman Allah. Kita lihat slide satunya ini, saya akan coba ini. Ya, coba itu, coba. Oke. Nah, pertama itu begini, syarat sebuah kitab suci ya harus konsisten. Isinya itu konsisten. Kalau dia mengklaim bahwa ini firman Allah, isinya itu boleh ditambah. Nah, ini tidak konsisten. Tidak pasti isinya. Bagaimana dia bisa katakan bahwa itu firman Allah? Nanti ini di sini firman Allah. Lalu di sana lagi, di mulut si A, si B, si nabi ini, nabi itu. Wah, ada firman Allah. Berarti tidak konsisten isinya. Tata bahasanya harus jelas dan tepat. Volumenya tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah, itu pertama. Kemudian kita menguji bagaimana mengatakan bahwa sebuah kitab itu adalah firman Allah. Kita akan lihat. Ya, itu kita lihat coba. Ya, coba dibesarkan. Nah, begini. Bukti Alkitab adalah firman Allah. Bagaimana cara mengujinya? Oke, kita menguji. Ada orang yang menguji kitab suci Alkitab pakai kitab suci agama lain. Misalnya dia bilang, oh saya baca Al-Quran, saya temukan bahwa Alkitab firman Allah. Nah, ini orang kurang berhikmat. Ini biasanya orang-orang Kristen bodoh. Dia berarti menunjukkan bahwa standar Al-Quran itu lebih tinggi dari Alkitab. Kalau Al-Quran bilang Alkitab benar, ya benar. Kalau bilang salah, ya salah. Dia berarti standarnya Al-Quran lebih tinggi kan? Nah, itu tidak benar. Cara kita menguji sebuah buku itu firman Allah adalah dengan metode nalar bolak-balik, circular reasoning. Jadi sebuah penalaran bolak-balik. Oke? Bagaimana itu penalaran bolak-balik? Contoh begini, logika kita, akal sehat kita mengatakan kalau Allah itu maha benar. Kalau Allah maha benar, berarti kalau dia tulis buku, tidak boleh ada yang salah. Satu titik, koma, perkataannya pun tidak boleh ada yang salah. Tidak boleh ada kontradiksi. Betul tadi ada kata Pak Ustadz tadi kan bahwa isinya tidak boleh kontradiksi gitu. Nanti dia ada bilang tidak boleh kontradiksi. Ya, harus benar. Ya. Kalau ada yang bisa membuktikan Alkitab di mana salahnya, nah kasih tahu saya. Hanya di Alkitab dengan jelas dituliskan di kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu secara detail bagaimana nubuatan. Ya. Yesus akan lahir dari perawan Maria. Ya. 700 tahun sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya dan semuanya itu tepat tergenapi. 700 tahun. Hanya di Alkitab dibilang Yesaya pasal 40 ayat 22 bilang bumi ini bulat. Bukan bumi ini datar kayak papan, kayak meja. Ya. Bumi itu bulat. Nah, maka dulu ada penguasa kekristenan yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Lalu ada orang Galileo bilang bumi bulat. Dia penjarakan dia, tangkap dia. Ini tidak benar. Alkitab sudah jelas. Ya. Seribuan tahun sebelum Galileo lahir, Alkitab sudah menyatakan bahwa bumi itu bulat. Oke, jadi membuktikan Allah Maha benar. Anda tanya pada saintis, para ilmuwan, bumi itu bulat, bukan bumi itu datar. Oke, ya. Kemudian Allah Maha Suci. Ya. Allah Maha Suci, kalau dia tulis buku, dia berfirman. Dia berfirman, dia tulis perkataannya, pengajarannya, maka tingkat kesuciannya harus lebih tinggi dari buku manapun di dunia ini. Nah, saya baca hanya di Alkitab yang tingkat moralnya, dan kesuciannya paling tinggi dari buku manapun juga di dunia ini. Kalau ada yang ditemukan, ada buku yang pengajaran kesuciannya lebih tinggi dari Alkitab, saya pindah agama. Saya tinggalkan Alkitab. Hanya di Alkitab bilang kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri, segala macam. Kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Hanya di Alkitab. Ya.
Tidak ada di kitab lain. Pada tingkat moral kasihnya itu, sucinya itu lebih tinggi. Hanya di Alkitab yang bilang, seorang laki-laki hanya boleh punya istri satu, seorang perempuan hanya boleh punya suami satu. Kok di kitab lain? Boleh 2, 3, 4, 5, sampai 12 pun apa. Bahkan pemimpin agamanya mencontohkan sampai 12. Sampai bahkan anak di bawah umur pun mau dikawinin. Bagaimana bisa mengatakan bahwa ya, kitab itu suci isinya? Kalau penuh dengan kekerasan, intimidasi, tidak penuh dengan kasih, kesucian, hidup, keteladanan hidup. Ya. Ini tidak masuk akal gitu loh. Jadi saya baca Alkitab, mengajarkan perbuatlah segala sesuatu yang orang itu kehendaki agar engkau perbuat baginya. Hanya di Alkitab. Tidak ada di kitab lain. Engkau mau saya buat apa? Saya tolong kamu, saya buat, lakukan untukmu. Hanya di Alkitab. Jadi membuktikan Allah yang menulis Alkitab itu Allah yang Maha Suci. Nah kemudian Allah yang Maha Tahu. Hanya di Alkitab menjelaskan detil kisah penciptaan sampai berakhirnya dunia ini. Hanya di Alkitab. Tidak ada di kitab lain. Penciptaan Adam dan Hawa, bumi ini bagaimana semuanya detil sampai berakhirnya di dunia ini. Tidak ada di kitab lain. Bahkan memberitahu tentang nanti munculnya kerajaan yang baru, runtuhnya bait Allah di Yerusalem, sudah dinubuatkan semuanya, dan itu tergenapi satu persatu. Nah sahabatku dimanapun Anda berada, jadi dari 3 hal ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa ya, Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi saya tidak bisa percaya kitab lain firman Allah. Apalagi Alkitab tiba-tiba yang jatuh dari langit katanya langsung difirmankan, tidak ditulis oleh siapapun, ditulis oleh sahabatnya, diprofit sama-sama. Jadi siapa yang diktain? Nah, bagaimana? Dia tiba-tiba jatuh, dapat wahyu, lalu dia ucapkan, dia tulis. Dia sendiri tidak bisa menulis. Nah, bagaimana? Nah, coba kita lihat lagi lah. Kita lihat lagi itu apa video tadi Bapak tadi itu menjelaskan tentang itu. Coba kita lihat lagi. Nah, videonya tadi itu kita lanjut ya, masih ada alasan-alasannya katanya tadi. Kepada Musa, disandarkan kepada nabi yang lain, sementara sang penulis tidak pernah jumpa dengan yang menerima wahyu itu. Bagaimana ini? Maka gugurlah kesucian kitab tersebut. Kemudian yang keempat, kriteria kebenaran kitab suci itu adalah apabila isi kitab suci itu tidak kontradiksi, satu isi dia. Kalau sudah bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain, lalu yang mana yang mau dipegang? Masa Tuhan menurunkan tuntunan pedoman hidup bagi manusia, tapi manusianya malah bingung. Yang ini mengatakan Yesus Tuhan, yang ini mengatakan Nabi. Loh, yang dia bilang kontradiksi. Coba kita nanti pelajari di mana tunjukkan kontradiksinya. Ya. Justru saya melihat ya, belajar banyak ayat di dalam kitab Al-Quran itu juga banyak kontradiksi. Dibilang Allah itu bukan pribadi, tapi zat. Nah sekarang coba kita pikir, bukan pribadi, tapi zat. Zat cair, zat padat, atau apa, bagaimana? Masa kita menyembah zat? Gitu. Nah ini ya, tidak masuk akal gitu. Nah coba sampaikan kontradiksinya, nanti saya jawab. Ya coba lihat. Lanjut video itu tadi, kita dengarkanlah sampai habis biar mana mau diikutin. Ternyata kalau kita baca Alkitab sendiri, tidak pernah kata-kata dari Yesus yang muncul pengakuan bahwa dia adalah Tuhan. Kalau kita baca dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 dan 29, ternyata Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Itu ada dalam Alkitab yang sudah dibaca oleh Pak Insan tadi. Lalu siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Oke, stop. Nah, dia menyerang bahwa mengenai Yesus Tuhan. Nah, sekarang begini.
di dalam Alkitab penuh dengan ayat-ayat yang menyatakan sebenarnya bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau kita lihat di dalam ini, kalau dari awal ya, kitab Kejadian itu kan ada berkata begini. Kitab Kejadian pertama itu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menuju samudra Allah. Dan roh Allah melayang-layang di atasnya, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Seterusnya kemudian, marilah kita, berfirmanlah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dengan, ada kata kita di situ jamak, bukan singular, ya, bukan single tapi jamak di situ. Berarti marilah kita. Dan siapa kita ini? Maka jawabannya itu ada di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, yaitu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, logos. Firman itu, logos itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Oke. Kemudian dia bilang, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kemuliaan. Jadi jelas bahwa firman itu menjadi Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu menjadi Allah. Nah, jelas itu siapa kalau bukan Yesus. Nah, kemudian kalau di dalam Filipi, kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat ke-6 dan ke-7 juga ada mengatakan di sini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai Allah, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, turun kenosis menjadi hamba manusia. Allah yang turun menjadi manusia lewat perawan Maria, mengandung dari Roh Kudus. Kemudian kalau kita buka lagi ya, ayat misalnya Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 ada dikatakan begini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Nah, lihat. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Lihat. Ini udah jelas. Jesus adalah Jehovah. Ya. Yang menjadi manusia. Jehovah. Nah, dia adalah Allah. Kemudian Yohanes pasal 5 ayat 18. Yohanes 5 ayat 18 berkata bahwa ya, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang Yahudi ya, tradisi Yahudi, ketika Yesus beraku adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi mereka itu marah. Karena Yesus menyamakan dirinya seperti Allah Bapa. Ya memanglah di dalam Alkitab tidak ada yang bilang, Yesus mengaku, oh saya Allah, saya Allah, saya Allah, saya Allah. Ini gila apa? Contoh Presiden Jokowi. Masa dia datang kepada rakyatnya, salam, saya presiden, saya presiden, saya presiden. Apa anda gila? Bodoh sekali kalau begitu. Semua orang udah tahu bahwa dia presiden. Nah, Yesus ya, dia adalah Allah. Dia tidak perlu mengenalkan, oh saya Allah, saya Allah, saya Allah. Goblok sekali kalau begitu. Makanya saya bingung dengan para
penceramah Zakir Naik lah apa segala, mereka tidak ngerti gitu. Coba suruh debat sama saya di sini. Nah, kemudian Yohanes 10 ayat yang ke-30 juga jelas di situ berkata bahwa ya, aku dan Bapa adalah satu. Ya di sini. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Aku dan Bapa adalah satu. Kemudian di ayat ke-33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami melempari engkau. Kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia, menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi sahabatku, dimanapun Anda berada, ya, Alkitab adalah firman Allah yang ditulis. Rasul Paulus adalah rasul yang dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus menampakkan diri kepadanya dan mengangkat dia menjadi rasul. Dan dia mengilhamkan, mewahyukan, revelation kepadanya, menulis kitab dalam perjanjian baru. Apa salahnya? Saya lebih baik percaya kepada Alkitab firman Allah karena Alkitab maha benar. Tulis oleh Allah yang maha suci, maha kasih, maha tahu. Daripada saya percaya kepada sebuah kitab yang tiba-tiba jatuh dari langit, yang pemimpinnya juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, suruh sahabat yang menulis. Tapi ujungnya dia bilang dia membaca. Ini tidak konsisten. Dan isinya juga penuh dengan dibilang apa? Tingkat moral kejujuran. Siapa bilang moralnya tinggi? Nah, sahabatku yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, saya berusaha mencerahkan dan membuat engkau mengerti akan firman Allah. Saksikan penjelasan-penjelasan berikut di channel YouTube saya. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Maranatha.